Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel Winda Winston, dan di video kali ini akan ada Q&A. Yay! Aku bisa berbagi cerita-cerita lagi, berbagi pengalaman-pengalaman lagi, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah aku saring yang memang sepertinya juga kalau misalnya aku jawab akan menjadi hal yang sangat berguna dan sangat bermanfaat, khususnya karena dari beberapa konten-konten aku yang berbagi cerita-cerita tentang gimana bikin visa, gimana udah nyampe di Amerikanya, terus juga hal-hal semuanya yang berkaitan dengan orang-orang yang teman-teman yang mau datang ke Amerika, terus juga gimana pengurusan visanya dan lain-lain gitu, kayak mendapat respon yang sangat luar biasa dan antusias kalian tuh luar biasa banget ya kan. Jadi aku sempetin deh untuk ngecek satu-satu gitu komentar-komentar yang juga aku rasa emang penting banget dan juga kayak sudah seharusnya gitu aku juga ngebantu kalian untuk membagikan beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah aku alami sebelumnya, dan bahkan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sampai detik ini juga aku merasakan itu, dan kayaknya bisa deh untuk aku tuang ke dalam sebuah video, dalam sebuah konten yang udah pasti aku yakin banget akan sangat relate, akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Langsung mau ke pertanyaan yang pertama. Ini ada dari si Lily 5091. Hai Lily. Lily was a little girl. Lily was a little girl. Lily was a little girl. Oke. Halo Cici, saya mau tanya, apakah saat wawancara di embassy ada pengecekan untuk rekeningnya? Nah, ini mungkin sebenarnya sedikit banyak aku udah bahas ya di video-video sebelumnya ya, karena dokumen-dokumen itu tuh, dokumen-dokumen pendukung itu tuh hanya kita bawa aja. Menurut pengalaman aku pribadi, kemarin di saat wawancara tuh aku sama sekali tidak dimintakan dokumen apa-apa, tapi sebelum aku ada beberapa orang yang diwawancara, itu yang aku lihat, karena kita memang bisa lihat ya dari belakang, dari antrian itu kita bisa ngelihat orang-orang yang di depan kita tuh lagi wawancara. Sebelum aku itu memang ada beberapa orang juga yang aku lihat memang keluarin dokumen, ngambil dokumennya tuh dari tasnya gitu, dan ada juga yang dari kayak udah bawa map gitu dan keluarin. Nah, kalau untuk ini sebenarnya tergantung dari kita ya. Untuk rekening apalagi, jadi walaupun semua dokumen yang menurut kita penting itu bisa jadi di situnya di saat kita wawancara itu nggak akan diminta. Semua tergantung dari gimana cara kita menjawab setiap pertanyaan, dan juga kalau misalnya semua pertanyaan yang kita jawab udah singkat, padat, jelas, dan juga tegas, kayak dari nada aja kita udah bisa meyakinkan si officernya, itu pasti nggak akan diminta. Karena memang aku kemarin di saat wawancara udah bawa sampai tebel banget ya kan, rekening koran udah di print sampai yang 3 bulan terakhir, semuanya juga sampai dibawa kan, tapi satupun nggak ditanya dan nggak diminta dokumennya. Cuman bukan berarti di kasus aku nggak diminta dan kalian juga kayak oh ya udah deh berarti kalau nggak diminta nggak usah bawa. Wajib banget bawa setiap dokumen, setiap yang berkaitan dengan pengajuan visa ini wajib banget dibawa, apalagi rekening ya. Kalau misalnya diminta itu lumayan penting gitu, itu membuktikan kalau memang kita benar-benar punya duitnya di rekening kita gitu. Dan nggak mungkin dong orang-orang yang mau traveling tapi mereka nggak punya duit di rekeningnya gitu. Jadi itu wajib banget dibawa. Diminta apa enggak ya itu tergantung kitanya. Makanya aku selalu infoin ke teman-teman, yang namanya wawancara itu adalah kunci dari segala-galanya, kunci dari keberhasilan kita, kesuksesan kita untuk bisa menginjakkan kaki ke Amerika ini. Jadi semua tergantung kalian sih. Jangan gugup di saat wawancara, itu aja yang paling penting. Siapkanlah diri kalian semaksimal mungkin untuk menghadapi wawancara, karena memang penentunya cuma wawancara gitu ya. Dan yang kedua ini ya, ada Kak Esther Paat. Hai, maaf saya mau tanya, apakah kalau saya ke Amerika dengan anak dan suami, kalau di imigrasi Amerika akan ditanya satu orang mewakili atau masing-masing akan ditanya oleh officer? Nah, kalau menurut pengalaman aku dan kayak banyak orang juga yang bercerita gitu, berbagi cerita, biasanya duluannya si officernya akan tujukan ke
kepala rumah tangga gitu, si bapaknya, si suaminya gitu. Sama halnya di wawancara, officernya tuh akan langsung tertuju matanya ke kepala keluarga dulu gitu kan, akan duluan bertanya ke kepala keluarga. Jadi kalau misalnya juga dia tiba-tiba melontarkan pertanyaan ke istrinya atau istrinya juga bisa ngebantu untuk jawab, justru menurut aku itu akan lebih baik gitu, akan lebih bagus. Nah, untuk di imigrasinya, kalau misalnya memang si kalian mempersiapkan salah satu orang aja yang bicara, ya udah nggak apa-apa, salah satu orang aja, karena memang mereka tuh akan terfokus ke satu orang yang bicara. Tapi segala kemungkinan itu bisa aja terjadi, jadi mendingan kalian juga tahu apa kira-kira jawaban-jawaban yang nanti akan kalian jawabkan. Jadi harus kompak sekeluarga, misalnya sekeluarga ya, kalau anak-anak masih kecil ya nggak mungkin dong ditanyain gitu ya. Sebaiknya segala sesuatu tuh dipersiapkan dengan baik. Aku selalu share kalau misalnya persiapan itu penting banget ya, persiapan di saat menghadapi orang-orang officer-officer ini gitu. Mereka memang ada yang baik, ada yang kayak ya galak gitu, ada yang orangnya gimana-gimana. Jadi semua tergantung dari kitanya ya. Kalau kita udah persiapannya udah mateng, udah kita nggak bakalan grogi atau gimana-gimana. Jadi benar-benar persiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan matang. Jadi jawaban-jawaban usahakan suami istri itu kompak-kompakan. Pertanyaan yang ketiga, Kak, kalau saya ini udah punya usaha, di Google Map fisiknya udah ada, apakah udah cukup? Nah, ini mengenai untuk diwawancara visa ya. Jadi biasanya itu udah cukup ya, tapi untuk dokumen-dokumen seperti SIUP, SPT, atau pokoknya yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan lain-lain kayak izin usaha, terus juga segala macam, itu juga harus dibuktikan. Jadi nggak cuma dengan alamat yang di Google aja, tapi juga yang penting adalah surat-suratnya semuanya lengkap. Dokumen-dokumen pendukung itu juga lengkap dan wajib banget dibawa. Udah bagus kalau misalnya memang di Google tuh udah terdaftar, dan akan lebih baik lagi kalau memang surat-suratnya lengkap. Oke? Dan untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini pertanyaan yang lumayan bagus menurut aku, lumayan berkualitas, lumayan bermutu. Karena menurut aku di dalam channel ini, di dalam video-video yang aku bagikan juga, aku mau menjadi sebuah video atau menjadi sebuah channel dengan konten-konten yang benar-benar bisa bermanfaat. Jadi nggak cuma konten-konten yang ya mungkin berbeda ya, orang-orang masing-masing punya persepsi dan tujuannya dengan tujuan yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau aku dengan adanya channel ini, aku lebih ke memberikan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman sesuai dengan realita. Jadi nggak ada kayak dibikin-bikin, nggak ada dengan cerita-cerita yang dibuat-buat, cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang cuma enak-enaknya doang gitu. Menurut aku, orang-orang mungkin yang masih posisinya di Indonesia juga yang punya rencana untuk mau datang ke Amerika ini juga wajib banget tahu gitu hal-hal apa yang kira-kira kalau nanti di sini kira-kira akan mengalami hal-hal seperti apa gitu. Wah, kan ada banyak cerita-cerita deh. Channel ini akan aku tuangkan semuanya tanpa ada rekayasa, tanpa ada sesuatu yang fake, yang kayak dibuat-buat atau dipalsu-palsukan ya kan, karena ya aku anti yang namanya fake ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Roni Putra 5006. Kenapa Mbak tidak takut di sana dan masih betah kalau kriminalnya di sana tuh tinggi? Oke, mari kita kupas tuntas di sini. Jadi gini ya, kalau namanya orang Indonesia tuh yang memang udah mau dan udah berani untuk merantau ke sini gitu, memang ya pastinya dengan tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin dengan latar belakang yang seperti apa, dengan tujuan juga yang seperti apa. Kita juga pasti, setiap manusia punya dong tujuan-tujuan yang ya untuk masa depan lah, untuk memperbaiki ekonomi dan lain-lain gitu. Jadi memang semua yang mungkin aja memberanikan diri untuk bisa datang ke sini, merantau jauh-jauh dari negara sendiri gitu kan, dengan perjalanannya juga yang gak dekat, itu pasti udah dengan tekad yang sangat-sangat bulat.
Ataupun ada mungkin yang awal-awal tujuannya kayak cuman iseng doang, cuman kayak pengen ngeliatin gimana nih kehidupan di sana, kehidupan di Amerika tuh seperti apa gitu-gitu. Dan akhirnya banyak juga yang kayak ya nggak betah dan gimana-gimana. Jadi kalau di sini memang kriminalnya itu tuh luar biasa, luar biasa. Kalau kayak aku moderatkan satu-satu cerita ya, jadi hampir kayak di setiap berita juga tetap ada ya kriminal-kriminal, dan itu memang cukup mengejutkan dan cukup mengkhawatirkan juga. Untuk dibilang betah sebenarnya nggak sampai yang gimana-gimana betah-betahnya gitu, karena ya itu dia balik lagi ke orang-orang yang datang ke sini memang tujuannya apa gitu. Kalau memang tujuannya awal emang mau untuk punya kehidupan yang lebih baik, mungkin setelah pensiun akan balik lagi ke Indonesia atau buka usaha atau gimana-gimana, tapi itu memang masing-masing tujuan masing-masing ya. Kalau aku pribadi, aku pastinya punya goal untuk di sini gitu, dan untuk betah di sini, untuk dibetah-betahin juga, karena aku punya satu misi, aku punya satu tujuan yang memang harus aku capai gitu. Jadi masing-masing orang ya. Jadi kalau dibilang betah sih ya jujur nggak terlalu gimana-gimana. Tetap yang namanya kita hidup di negara sendiri itu pasti lebih nyaman, pasti lebih enak, pasti lebih happy gitu. Dan juga untuk masalah kriminalitas di sini ya itu kayak udah jadi rahasia umum ya. Dan akhirnya dari awal-awalnya kayak takut, khawatir gitu, akhirnya sampai jadi kayak terbiasa gitu. Karena di sini memang ya mungkin aja kalau teman-teman yang udah sering ngeliat banyak di sosial media ya, salut banget orang-orang yang merantau ke sini, apalagi yang tinggal di New York ini. Di akhir-akhir ini memang semakin kayak levelnya itu semakin tinggi gitu, meningkat dengan sangat pesat. Ya, aku nggak tahu itu mungkin ada masalah politik atau gimana, aku juga nggak mau terlalu ikut campur gitu kan. Tapi ya itu dia, harus lebih ekstra hati-hati. Kayak kita mau naik kendaraan umum, di sini kan kita selalu pakai subway. Jadi ya itu kayak tengah malam mau pulang misalnya, itu harus lebih hati-hati lagi. Ya nggak tengah malam juga, kalau memang orangnya banyak yang pengen bikin kriminal, juga banyak aja yang kejadian-kejadiannya di sore hari, di siang hari, di pagi hari, dan itu tuh segala jenis kriminal. Akhirnya udah mulai terbiasa, tapi bukan berarti terbiasanya itu aku nggak was-was ya, nggak waspada. Itu kewaspadaan malah semakin ditingkatkan. Memang udah kayak jadi terbiasa gitu, dengar ada kasus ini, ada berita ini, ada berita itu gitu. Tapi ya itu dia, cuman memang biasanya kan kalau misalnya kita lihat di TV, di pemberitaan ya terlihat emang kayak serem gitu. Tapi ya itu dia, bahkan ada yang kayak deket dari tempat tinggal aku kejadiannya, tapi kayak aktivitas orang tuh tetap biasa aja gitu. Aktivitas orang-orang tuh tetap kayak, karena memang kayak berita-beritanya itu nggak semua orang juga nonton kan, nggak semua orang juga tahu kan. Jadi aktivitasnya itu tetap seperti biasa. Orang-orang tetap berangkat kerja, orang-orang tetap ibu-ibu gitu tetap nganterin anaknya ke sekolah, terus juga aktivitas tetap seperti biasa, supermarket tetap rame, kayak di Times Square juga tetap rame gitu, turis-turis juga tetap datang bolak-balik. Jadi udah jadi kayak gimana ya, makanya itu aku bilang jadi rahasia umum gitu. Tapi dengan adanya begitu ya orang-orang pasti akan lebih ekstra hati-hati gitu. Kayak ya adalah yang kita misalnya lagi nunggu tren nih, tapi kalau kita lihat orangnya sedikit mencurigakan ya kita dengan ini ya jalannya kita menjauh gitu, nggak boleh terlalu dekat-dekat atau gimana. Jadi itu dia, orang-orang tuh jadi ekstra hati-hati di sini. Tapi ya itu dia, walaupun kriminal tuh meningkat, kriminalnya banyak banget, hampir setiap hari, malah bahkan kayaknya setiap hari deh. Tapi orang-orang di sini udah terbiasa, tapi juga dengan tingkat kewaspadaannya yang sangat tinggi. Ngegas sih, panjang banget nih, kalian bisa lihat panjang banget. Ini ada dari Interpretation 1802. Nah ini aku mau baca lumayan panjang, udah kayak curhat nih, tapi menurut aku sih bagus juga, dan kayak perlu juga aku berbagi cerita ke kalian, berbagi pengalaman juga ke kalian, biar
kalian tahu sesungguhnya gimana gitu, tanpa ada yang dipalsu-palsukan, tanpa ada yang dibuat-buat kayak sengaja dibikin channel yang wah indah banget atau happy banget atau udah kaya raya atau udah berhasil atau udah apa gitu, enggak. Jadi biar tahu gitu loh, semua orang prosesnya itu tidak mudah dan tidak gampang, perjuangannya gimana, cara bertahannya juga semuanya tidak semudah yang dilihat orang-orang. Oke, Mbak, please dong beritahu bagaimana cara untuk mendapatkan visa dan paspor. Oke, jadi sebenarnya udah ada ya, kalau misalnya juga kita mau cari di Google juga sebenarnya banyak ya. Dan di terakhir kali aku bikin soal pertanyaan interview dan juga di imigrasi Amerika itu sebenarnya ada website yang udah aku share di situ yang bisa kalian juga kunjungi. Semuanya udah ada gitu ya, untuk segala sesuatu yang kalian butuhkan, gimana caranya bisa bikin visa dan paspor. Tapi nggak apa-apa, dalam video ini juga aku akan berbagi sedikit cerita dan juga memberikan sedikit informasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Oke, di mana kita dapat mengurus visa dan paspor, dan ongkos kita berangkat ke sana berapa? Kalau dana yang dibutuhkan lebih dari 50 juta seperti yang Anda sebutkan, mana mungkin banyak orang Indonesia pergi ke sana? Berarti orang yang berangkat itu orang-orang yang berduit dong. Oke. Tapi bagaimana bisa orang yang datang ke sana tidak punya modal sebanyak itu? Apakah mungkin? Kalau sudah punya uang sebanyak itu, apalagi sampai seratusan juta, mana mungkin lagi kita berangkat ke sana cari kerja? Buktinya kok bisa rame orang-orang yang kelas bawah, maaf, bisa nyampe ke sana. Kalau Mbak bisa, kalau bisa bantu, Mbak bisa bantu, please insert your HP or email. Oke, Trims, buat channel ini, semoga channel ini dapat membantu netizen untuk berangkat ke luar negeri. Jangan asal buat konten untuk kepentingan pribadi, untuk ngambil subscribe atau komen aja. Semoga channel ini sukses selalu, amin. Oke, kita mulai dari mana nih? Lumayan ngegas, lumayan panjang pertanyaannya ya. Nah, untuk cara mendapatkan visa, jadi visa itu kan sebenarnya nggak sulit ya, hanya yang akan kita persiapkan dengan matang dan dengan baik itu hanya di saat kita wawancara nih. Dan dokumen-dokumen yang diperlukan, dokumen-dokumen apa aja ya, seperti paspor yang maksimal tuh 6 bulan masih berlaku gitu. Terus juga ada pas foto juga. Kemudian seperti misalnya kita bekerja, kita harus sertakan juga surat rekomendasi dari perusahaan atau dari tempat kita bekerja. Dan kemudian juga dokumen-dokumen lainnya, dokumen-dokumen pendukung seperti si rekening koran minimal 3 bulan terakhir. Kemudian juga ada apa lagi ya, itinerary-nya itu kalau misalnya diminta. Terus untuk tiket berangkat dan juga pulang itu tidak perlu dibeli dulu sebelum wawancara. Jadi setelah wawancara dulu baru misalnya kita di approve dan baru mau beli tiket, itu baru bisa gitu ya. Jangan-jangan nanti kita udah beli juga nanti sayang mubazir gitu, karena bisa approve dulu. Dan tidak dianjurkan juga untuk kita beli tiket sebelum kita pegang visanya. Oke, jadi itu sebenarnya gampang, bisa langsung di Google aja cari gimana cara mengurus visa. Kalau paspor ya tinggal datang aja, atau sekarang di Indonesia kan juga udah pakai aplikasi, tinggal cari slotnya dan siapin dokumen-dokumen pembayaran dan segala macam, jadi udah lebih mudah gitu. Jadi itu sebenarnya gampang ya. Oke, dan ini aku akan sertakan lagi linknya di bawah buat teman-teman mungkin yang belum tahu di mana mau mencari informasi yang legit, yang memang bener-bener official dari si US government-nya untuk bikin visa. Dan semuanya di dalam website ini tuh lengkap, detail, semuanya tinggal baca aja, sudah dalam bahasa Indonesia juga. Dan kalau misalnya mau ngisi sendiri, DS160-nya juga bisa. Di situ kalian bisa dapat segala jenis form untuk pengajuan visanya. Nah, untuk masalah keuangan, jadi ini ya, memang kalau dibilang untuk angkanya 50-100 juta itu memang menurut aku angka yang paling aman. Karena
untuk biaya tiket aja nih pulang pergi udah berapa. Nah ini memang penting banget juga ya, jangan sampai nanti ada misalnya kalian tuh dapet, misalnya kalian cuman dengan budget yang minim dan kalian tuh dapat berangkat akhirnya menginjakan kaki ke sini gitu. Dan kalian kalau misalnya tidak punya uang saku, tidak punya uang dana-dana yang memang benar-benar harus dipersiapkan, tidak diminta-minta nih amit-amit kalau kalian ada kendala apa di sini, tidak sesuai dengan ekspektasi di sini gitu-gitu. Jadi itu yang diperlukan, kalian juga harus butuh dana untuk bertahan hidup gitu kan, kecuali kalian memang sudah punya rencana yang memang benar-benar udah pasti nih kalau mau pas nyampe di sini tuh misalnya kalian udah dengan tujuan apa, misalnya mau bekerja atau misalnya mau apa gitu, kalian udah punya yang pasti, itu beda lagi. Tapi kalau memang misalnya masih mengambang, masih belum ada tujuan yang jelas yang pasti, udah pasti dana itu wajib banget dipersiapkan. Oke, ini lumayan menarik nih ya. Terus masalah yang budget ya, jadi tadi aku udah sedikit jelaskan gitu. Jadi bukan berarti yang semua berangkat ke sini tuh orang-orang berduit, enggak juga ya. Tapi berarti kalau memang misalnya disiapkan dana yang setidaknya lebih dari cukup, itu tandanya orang-orangnya mereka juga berpikir untuk masa yang akan datang. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya nanti nyampainya di sini tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun jauh dari harapan, setidaknya kalian masih punya dana talangan gitu. Jadi bukan berarti semua yang datang ke sini emang udah berduit gitu ya. Karena mereka juga berpikir, atau kita yang sudah menginjakan kaki di sini, kita juga perlu dana untuk jaga-jaga. Semisalnya ada halangan apa, ada kendala apa yang kita alami di sini. Jadi duit itu memang penting banget gitu. Jadi kalau memang misalnya udah punya sampai 100 juta, mana mungkin lagi mau berangkat cari pekerjaan mungkin di sini atau dengan tujuan lainnya. Jadi itu dia. Untuk teman-teman yang memang mungkin punya rencana untuk mendatang ke Amerika ini, menurut aku nih ya, ini kayak sekedar masukan, sekedar saran. Itu dia, balik lagi, nggak ada salahnya mencoba gitu. Kalau misalnya memang teman-teman yang lagi nonton masih di Indonesia, kalian untuk pengen datang ke Amerika ini tidak ada salahnya kalian mencoba, tapi yang pasti dengan persiapan-persiapan, dengan dokumen-dokumen termasuk dana. Kenapa? Karena memang dana ini yang adalah hal yang paling penting gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu kalian, mensupport kalian di saat kalian nyampe di Amerika dan belum ada tanda-tanda atau belum ada sesuatu yang bisa ada pencerahan gitu. Karena tidak sedikit juga orang Indonesia yang udah nyampe di sini di PHP dari masih di Indonesia. Oh, dibilangnya begini, dibilangnya di sini begini, pas datang di sini ceritanya berbeda gitu. Jadi itu dia. Dan ini ya mungkin gak semua ya, tapi banyak ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Jadi terkesan kayak dibohongi lah, atau di kata kasarnya mohon maaf ya, ditipu gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya punya satu knowledge, pengetahuan yang benar-benar bisa bermanfaat, kalian cari tahu informasi sebanyak mungkin, kumpulkan informasi sebanyak mungkin supaya kalian tuh udah kokoh banget baru bisa menginjakan kaki di sini. Untuk kalian bisa bertahan di sini, bisa survive di sini di awal kalian memulai kehidupan kalian di sini. Jadi nggak bisa main-main loh, di sini udah beda negara gitu. Kalau misalnya kita berharap sama orang lain, walaupun kita punya teman, kita punya keluarga di sini, tapi kita nggak bisa berharap sama mereka gitu. Mereka juga punya beban, mereka juga punya kehidupan sendiri, mereka juga harus bekerja, mereka juga harus ya cari makan sendiri gitu loh. Nggak mungkin dengan kedatangan kita akan membebani mereka lagi. Persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik, dengan matang, termasuk mental kalian.
tidak mudah menjalani kehidupan di sini. Makanya aku sampai detik ini aku selalu salut dengan orang-orang Indonesia yang sampai detik ini bertahan sampai puluhan tahun, sampai yang udah belasan tahun, dengan berbagai lika-liku yang mereka alami, yang kita juga nggak pernah tahu dan mungkin merekanya juga tidak pernah cerita gitu ya. Kehidupan di sini tuh memang tidak mudah. Dari segi apa ya, yuk kita sedikit membahas tentang di lingkungan pekerjaan, kemudian di lingkungan manapun juga, bahkan di lingkungan sesama orang Indonesia juga ada aja drama-drama yang terjadi. Jadi itu dia, aku selalu kasih tahu ke teman-teman, kalau memang kalian gak kuat mental, sebaiknya jangan beranikan diri untuk memulai kehidupan di Amerika ini, karena benar-benar tidak mudah. Segala jenis, aku benar-benar salut dengan orang-orang yang sampai detik ini masih bertahan, karena memang luar biasa gitu loh. Banyak sekali halangan dan rintangan yang akan dihadapi. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya, ada dari Francien Tomponu. Oke, bener ya. Paspor kosong bisa ya urus visanya? Bisa dong, karena ada beberapa juga yang visanya aman kok, visanya di-approve hanya dengan paspor yang kosong, tidak masalah. Jadi semua bergantung dari nasib, bergantung sama nasib kalian, dan ya itu dia, doa aja sama Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kalian berangkat, ya pasti jalannya satset udah gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan paspor kosong. Kunci utama adalah kalian di saat wawancara itu bisa benar-benar meyakinkan si officer. Jangan ada jawaban-jawaban yang gitu, kayak kesannya kalian mikir-mikir. Jadi itu kunci utama visa kalian di-approve adalah sikap kalian, jawaban kalian di saat wawancara. Tidak bergantung dari beberapa rekening yang kalian punya, berapa kali kalian udah jalan-jalan ke luar negeri atau gimana. Sekali aja ada jawaban-jawaban kalian yang meragukan, bisa aja kalian ditolak. Jadi ya itu dia, amit-amit ya. Oke, jadi itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah aku jawab, dan juga ada sedikit cerita-cerita, berbagi pengalaman juga ya kan. Mungkin akan ada lagi konten-konten yang aku akan bahas lebih mendalam lagi, tapi sudah dulu untuk saat ini, untuk di video kali ini, di konten kali ini kita udahan dulu ya say, karena aku takut akan semakin jauh, semakin panjang perjalanan kita untuk bicara-bicara, untuk cerita-cerita pengalaman, karena ya akan ada banyak lagi pengalaman-pengalaman yang pasti kalian bisa banget komen-komen aja, tanya-tanya yang mau tahu lebih detail-detail lagi apapun itu. Yang pasti kalau misalnya aku bisa jawab, aku bisa curahkan di dalam konten di channel ini, pastinya aku akan dengan senang hati berbagi cerita ke kalian gitu. Tapi dengan segala keterbatasan aku sebagai seorang perantau juga di sini, pastinya untuk saat ini masih ada keterbatasan aku yang belum bisa, ada aja mungkin hal-hal yang belum aku bisa bagikan ke kalian. Tapi yang pasti untuk kedepannya semoga bisa akan lebih banyak lagi konten-konten yang benar-benar bisa bermanfaat, dan juga bukan konten yang dibikin-bikin, bukan konten yang hanya sekedar membagikan oh indahnya kehidupan gitu. Dimana-mana juga kayak aku punya prinsip juga untuk pribadi aku sendiri, aku selalu berprinsip bahwa jangan semua kita melihat segala sesuatu itu dari segi yang wah indah gitu, semua yang indah-indah. Yang buruk-buruknya juga kita harus pikirkan matang-matang dulu. Jadi kalau misalnya kalian untuk memulai sesuatu yang baru, kayak mencoba untuk keluar dari zona nyaman kalian, pikirkan juga segala kemungkinan-kemungkinan, hal-hal buruk, hal-hal yang pokoknya yang seperti halangan, rintangan, cobaan, itu juga harus kalian pikirkan. Gimana kalau misalnya terjadi, kalian juga harus mempersiapkan diri kalian. Jadi jangan cuma ngelihat wah enak nih udah nyampe di sana, oh ini udah bisa dibikin seperti ini, udah bisa ngapain, udah bisa menghasilkan pundi-pundi dolar gitu. Tapi kalian harus pikirkan juga sisi yang lainnya. Jadi nggak cuma sisi yang wah enak-enak doang, sisi yang nggak enaknya juga kalian harus tahu, dan kalian harus punya banyak informasinya dulu. Jadi nggak akan kaget lagi, dan kalian juga nggak akan oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Setidaknya dalam channel ini juga
bisa benar-benar menjadi acuan buat kalian teman-teman ya. Dan jangan lupa buat kalian juga di subscribe. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Konten-konten aku juga bisa bermanfaat, bisa juga menginspirasi kalian juga. Dan yang pasti ya, semangat buat teman-teman yang lagi mau mengajukan visa Amerika, dan juga untuk teman-teman yang udah lagi nunggu-nunggu mungkin ya, waktu-waktunya tinggal menghitung hari, detik-detik akan berangkat ke sini. Persiapkanlah diri kalian sebaik-baiknya ya. Oke. Karena medan tempurnya itu emang sangat-sangat luar biasa. Tapi ya kalau misalnya kalian suka dengan sesuatu hal yang challenging, yang memang menantang, di sini kalian akan ditantang ya. Tapi ya itu dia, akan jadi pengalaman yang seru sih kalau nanti misalnya kita ya pensiun, atau mungkin teman-teman ya mau tinggal di sini atau gimana, akan ada pengalaman dan cerita-cerita seru pastinya di masa yang akan datang, ketika ya kalian udah menikmati kehidupannya, udah berhasil, udah punya ini ya, nanti kita akan ada cerita untuk anak dan cucu kita ya nggak? Akhirnya kita sudah sampai di penghujung cerita-cerita kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyain lagi, atau mungkin ada teman-teman yang udah di Amerika sini mau nambahin juga pengalaman-pengalaman atau apapun, bisa dong di komen-komen aja, berbagi cerita ya kan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Dadah.